Jadi ini kita bahas 10 soal lagi. Nah, 10 soal lagi ini adalah semuanya mencakup TOEFL review exercise mulai dari skill 1 sampai skill 23. Thank you Azhil. Ya, skill 1 sampai skill 23 semua skill yang udah kita pelajari di structure and written expression. Oke, kita mulai. Let's start. Nah, udah gede ya. Coba number 1. Tintin A, Iqbal A, Penda A, Just kidding A, okay. Kaizo A. Need one verb. Okay, let's check. Ya, although, nah di depan ada konektor. Konektor kata keterangan kan ini, although. Ya, adverb connector ini. Konektor kata keterangan. Terus, although ada kata keterangan, sesudahnya ada subjek. Knives and fork subject. Nah, lihat di tengah-tengah ada koma. Biasanya kan kalau adverb plus connector itu munculnya di awal, dia ada koma di tengah-tengah. Ada koma di tengah-tengah untuk memisahkan klausa 1 sama klausa 2. Nah, berarti sebelum koma ini semuanya klausa 1. Gitu. Jadi kita fokus dari although sampai origin aja. Ini udah beda klausa nih. Ini udah beda klausa, kita fokus ke sini aja, nggak apa-apa, ini nggak usah dibaca lagi, nggak apa-apa juga gitu ya. Although knife and forks bla 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 of prehistoric origin, nah ada of ini prehistoric origin berarti object of preposition, alright? Berarti ada subject, ada object of preposition, artinya di klausa 1 ini belum ada verb. Ya udah, kita hanya butuh verb. Yang berbentuk verb yang mana? Yang A, absolutely. Jawabannya yang A. Kalau yang B nggak bisa kita pilih ya, karena ada subjek. Subjeknya udah ada. Ya, semuanya jawab A ya. Oke, great. Oke, lanjut ke number 2. Number 2-nya kelihatan nggak atau ya udah kita naikin aja. Nah tuh, number 2 ya. B, okay. Number 2 B, okay. Okay. Neptune's bla bla bla. Okay, semuanya jawab B. Okay, thank you guys. Butuh noun dan verb. Okay, kita lihat. Neptune's bla bla bla, the planet. Nah, ya kosongnya sesudah Neptune's, S. Ini ada artinya nih. Neptune, S ini bentuk kepemilikan kan? Bentuk kepemilikan. Kalau ini bentuk kepemilikan yang dependent, bentuk kepemilikan yang possessive adjective gitu loh. Jadi kalau bentuk kepemilikan yang possessive adjective pasti sesudahnya harus ada kata benda dulu gitu. Jadi kita butuh benda untuk si Neptunes-nya dulu. Oke, kalau kita lihat semua pilihannya ada moon. Oke, jadi Neptune's moon lah ya, Neptune's moon. Semuanya ada benda untuk si Neptunes-nya moon. Terus Neptune's moon misalnya bla bla bla, the planet in the direction opposite to the other 7 moons. Jadi ini number 2 semuanya belum ada verb ya kan, belum ada verb, right? The planet in the direction opposite to the other 7 moons, belum ada verb. Berarti yang pertama kita butuh objek untuk si Neptunes. Bisa jadi objeknya itu adalah moon Triton ini ya kan, moon Triton atau yang di moon aja. Oke, boleh. Terus belum ada verb ya kan, belum ada verb untuk si Neptune's moon-nya. Oke, belum ada verb untuk si subjeknya. Berarti kita cari yang sesudah noun itu ada verb, yaitu ya the answer is B, right? Ya, jadi Neptune's moon Triton orbits the planet in the direction opposite. Jadi Neptune's moon Triton ini adalah subjeknya, orbits adalah verb gitu. Oke, aman ya? Number 2. Ya, jadi kita butuh benda dulu untuk si Neptune, terus kita butuh verb untuk subjeknya. Gitu. Verbnya adalah orbits. Kalau orbiting nggak bisa kan? Orbiting nggak bisa jadi verb karena tidak ada to be.
Oke, udah ya, aman ya number 2 ya. Kita lanjut number 3. Let's check number 3. Okay, what about number 3, guys? B, okay. B. Just kidding me, B. A deep pants nip is split into 2 half. Oke, ada verb is di sini, ada verb nih. Berarti si is ini miliknya siapa? A deep pants nip, ya kan? Ini subjeknya. Oke, terus kita lihat sudahnya ada apa. Is split into 2 half, bla bla bla, at the point of the nip. Oke, kalau kita lihat pilihannya langsung nih, ada who meet. Nah, kalau who jadi konektor, berarti dia menggantikan half, benda kan? Jadi pants nip is split into 2 half, dibagi menjadi dua bagian, benda, nggak bisa who, karena who untuk orang, ya berarti yang A salah. Oke, kemudian kalau thank you flying swag. Kalau which meet bisa ya into 2 half which meet gitu. Jadi which jadi konektor yang menghubungkan klausa 1. Ini kan klausa 1 nih, ada subjek verbnya kan? Ini klausa 1. Terus berarti ini jadi konektor dan jadi subjek di klausa 2 gitu. Bisa. Berarti si meet ini jadi verbnya. Oke, bisa. Kalau yang si they meet tidak ada konektor, into 2 half they meet. Harus ada konektor kalau dia ada 2 klausa. Kayak gini kan berarti 2 klausa kan? They kan subjek baru, meet berarti verb baru. Tapi nggak ada konektor, nggak bisa kita pilih yang si. Terus yang ini half meet, subjeknya mana gitu, konektornya mana? Hanya meet aja langsung verb lagi, berarti ya nggak bisa lah. Harus ada subjek lagi dan konektor. Ya, so the answer is B. Oke, jadi into 2 half which meet, yang bertemu at the point of the nip. Gitu. Ya, the answer is B. Oke, semuanya jawab B ya. Berarti aman ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ke number 4. Appointed, oke. Aku nggak aman. Kenapa Leben? Kenapa nggak aman? Be appointed, oke. B. Kakak B juga. Aryi B. Pakai pengaman Leben. Nah tuh. Dua kembar B, double bubble B. Oke, B semua. Belum ada jawaban selain B kayaknya. Oke, kita cek yang B ya. Langsung ke yang B aja berarti. Karena nggak ada jawaban lain, nggak ada pilihan lain kalian. B semua. Ya, oke. Appoint. Jadi kan sebelumnya ada was, ada to be kan. Jadi in 1785, Henry Knox was appoint. Ya, jadi Henry Knox adalah subjeknya. Terus was appoint ini adalah verb. Ya, ada to be. To be, appoint itu verb 1. To be tidak bisa dikombine dengan verb 1. Ya, jadi kalau to be bertemu dengan verb, maka verbnya harus verb 3 atau verb ing. Oke, jadi nggak bisa appoint. It's supposed to be appointed kah atau appointing? Appointed ya, ditunjuk gitu. Ditunjuk sebagai the new Republic's first Secretary of War. Alright, jawabannya harusnya appointed. B. Oke, lanjut number 5. I put it bigger so you can see it better. Gimana number 5? Branches C, A. Oke, ada yang jawab A, double bubble A.
Various plus noun plural. Branches. Ya. Biophysics is one of. Nah, jadi biophysics ini walaupun dia berakhiran S, karena kan dia apa sih? Jenis ilmu ya. Bidang ilmu gitu. Jadi kayak mathematics, biophysics, physics, psycholinguistics, kayak gitu. Itu bidang ilmu kalau dia ada akhiran S. Nah, kayak news juga, berita news itu kan ada akhiran S-nya. Jadi akhiran S itu memang melekat pada kata tersebut. Itu bukan berarti dia jamak ya. Bukan berarti dia jamak. Jadi Kak, akhiran S itu ya emang udah melekat di katanya dia gitu. Jadi is ini udah benar, one juga benar ya, kan satu. Biophysics is one of the various branches, satu dari branch yang bervariasi, beraneka ragam. Various ini kan beraneka ragam. Satu dari cabang yang beraneka ragam. Kalau beraneka ragam itu ya nggak mungkin cuma satu kan. Namanya juga beraneka ragam, berarti lebih dari satu gitu. Maka branchnya harus branches. Branches, yes. Oke, aman. Kita lanjut ke number 6. Iqbal di, oh gercep Iqbal. Langsung di. His, oke, Tintin his. Him jadi his gitu ya, yang dia. Oke, di juga semuanya di. Just kidding me di. Ngobrol sehat yuk di. Azhil di, scroll TikTok di his. Oke, di semua. Ya, oke. Hanya mengarah ke satu pilihan di semua. Oke, kita lihat yang di langsung ya. Unlike many great writers, Longfellow was an enormously popular poet in his day. Ya, karena kan dia bentuk posesif harusnya, ya, di harinya, in his day gitu. Day ini adalah kata benda, maka ini kita butuh bentuk posesif, in his day. Ya, oke, aman ya. Lanjut, number 10. Number 7, sorry. Number 7. Were spaces kah? Kata Tintin. Toto A. Iqbal C. After Lincoln's assassination, Ford's Theater was closed and parts of it was... Oke, ada yang jawab A juga tadi ya. Jawab C, were, parts jamak pakai were, parts jamak pakai were. Oke. Were spaces kah? Ya, oke. Ada yang jawab A juga. Oke, kita cek ya. After Lincoln's assassination, Ford's Theater. Nah, Ford's Theater ini subjeknya kan. Terus verbnya mana? Was closed. Jadi yang A udah benar. Ford's Theater kan tunggal. Was untuk subjek tunggal ya. Jadi yang A ini oke ya. Yang A ini benar. Terus and parts of it was converted. Nah, parts of it, bagian-bagian dari itu was. Jadi kalian jangan terkecoh ngelihat di sebelahnya ada it gitu ya. Sebelahnya ada it, oh it was gitu. Seolah-olah dia was ini miliknya si it. Enggak, was ini miliknya si parts, bukan it. Kenapa bukan it? Karena it kan object of preposition of, ada of di sini, of it. Jadi it ini object of preposition, bukan subjeknya. Subjeknya adalah parts. Part di sini jamak, maka was harusnya were gitu. Parts of it were converted.
kurang fokus ya. Oke, lanjut number 8. Oke, number 8 apa? Kakak B. Oke, next Kak ya. D, oke. Dua kembar B, Jeon B. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke. Bukan jodohnya either Miss. Oh, bukan jodohnya. Oh iya ya. Ntar. Kalau yang jodoh-jodoh ini gampang harusnya ya. Iya betul. Iya, number 8D. Bukan jodohnya. D-nya nggak kelihatan. Oh iya, maaf. Tuh, N. Ini ya, gelap ya. Nah, nanti malam ada live lagi nggak? Miss, aku nggak fokus karena nyambi kerja. Kayaknya enggak, flying swag. Kayaknya enggak deh, karena ya I have classes tonight. Ada kelas nanti malam, tapi ya lihat dulu deh nanti. Si yang jam 8 itu belum pasti, ntar lihat nanti ya. Tapi mostly sih kayaknya enggak. Oke, iya, jodohnya ya, pasangannya salah ya. Ada either nih. Either in the two great ice caps of Antarctica and Greenland and on the bla bla bla. Ya, jadi pasangannya salah. Jadi N harusnya or. Temennya either itu or. Udah, itulah segampang itu nomor 8. Oke, lanjut nomor 9. Kelihatan ya nomor 9 ya? Masih jelas ya? Oh, ini baru lihat. Agreement after expression itu ya, kalau ada part of the gitu. Part of the city gitu. Part of the city gitu. Itu baru agreement after expression ya. Expression of quantity. B is, okay, let's see. Number 7 apa Miss? Number 7 tadi C. Parts of it were converted. Parts of it were converted karena ada parts di sini ya. Karena ada parts ini jamak, maka di sini harusnya were gitu. Oke, kita cek number 9 ya. Except for a few species. Oke. A few udah benar ya, a few species such as the spotted salamander, the courtship of salamanders are secretive and not often observed ya. Number 9 itu jawabannya yang B. Kenapa jadi ini? The courtship of salamanders, the courtship inilah bentar. Nah, ini subjek di klausa kedua ya. Subjek di klausa keduanya the courtship bukan salamanders ya. Salamanders ini kan object of prepositionnya of. Salamanders itu object of preposition. Maka subjeknya si the courtship. Nah, ini adalah verbnya. Oke. Subjeknya tunggal tapi verbnya jamak are. Gak sinkron ya. Maka are harusnya is. The courtship of salamanders is secretive and not often observed. Gitu. Okay, yes, the answer is B, everyone. Correct. Okay. The last one, number 10. Miss, a few masuk uncount atau countable? A few masuk countable. Yang bisa dihitung. Kalau species ini dia
bentuk tunggalnya species, bentuk jamaknya species juga. Jadi dia irregular plural ya. Makanya yang ini benar ya, a few species gitu. Species ini udah bentuk jamak dia. Bentuk jamak, kebetulan bentuk jamak dan bentuk tunggalnya sama, species. Nomor 10 D, there, oke, di, oke, di, oke. Di itu ada apa? Ada they lives. Oh, they lives. Ini bacanya lives kalau dia sebagai kata benda ya. Kalau dia sebagai kata kerja bacanya lives. Ini sebagai kata benda, lives. Oke. Unlike most mollusks, crustaceans outgrow their shells. Oke, their di sini menggantikan si crustaceans. Jadi ini benar ya. Their shells and need to build several completely new casings. Nah, several di sini bentuk quantity untuk si new casings. Casingsnya kan udah bentuk plural nih. Jadi udah benar ya, several ya. Several new casings throughout their lives. Throughout, ini kan life di sini sebagai kata benda ya, di sepanjang gitu, di sepanjang hidup mereka, di sepanjang kehidupan mereka. Kehidupannya di sini bentuk jamak. Bentuk jamak ya, maksudnya di sini sebagai noun, bendanya ya. Maka di sini they harusnya their, bentuk kepemilikan gitu. New casings throughout their lives gitu ya. Ya, so the answer is D. Oke, udah aman ya. Ya, oke. Jadi kita udah kelar nih bahas 10 soal lagi untuk TOEFL review. TOEFL review exercise yang skill 1 until skill 23. Terus kita tadi juga udah selesai, udah bahas yang TOEFL exercise-nya skill 21 to 23, udah bahas juga tentang pronoun reference. Okay, I think that's gonna be all for this morning, everyone. Thank you so much for your participation. Sudah selesai, Miss baru join. Iya, Sir, udah selesai. Kita udah mulai dari jam 8 kurang tadi. Yeah, so I think I'm just going to end the live session here. So yeah, I would like to give appreciation for those who have joined me this morning, for those who have supported me by tapping the screen and then share. Thank you Miss, tap-tapnya udah 30. Iya, makasih banyak ya semuanya. Oh my god, tap-tapnya banyak banget. Thanks a lot. Thanks everyone. Makasih ya. Thank you Jiki for the coffee. Thank you Flying Swag. Thank you Azhil. Thank you semuanya. Makasih. Yeah, I hope you learned something from our lesson this morning ya. Thanks a lot, Miss. May your days filled with love and happiness. Wow, thank you. Just kidding me. That's a really nice prayer. I wish you the same ya. Just kidding me. Thanks a lot for the nice words. I am wishing you the same. Thanks a lot. Ya, makasih Miss ilmunya, sama-sama ya di. Oke, thank you Ashil. Alright, nah yang udah join fans club dan mau ininya, file PDF-nya, send me your DM and then I will send it later to you, right? Okay, so yeah, I think that's gonna be all for this morning, everyone. Thanks a lot for your participation. I'm so happy to meet you all this morning, and I can't wait to see you again on my next live streaming. Alright, so if you haven't followed me yet, please do, so you will be notified when I am doing my live streaming again in the future. And yeah, that's all. Semangat terus belajarnya ya, semangat semua ya belajarnya ya. And yeah, I wish you all have a really nice day. Bye bye. Thank you everyone.